Bayangkan, dunia yang terhubung lewat perdagangan, diplomasi, dan teknologi. Negara-negara saling bergantung. Tapi, di balik semua itu ada persaingan yang terus tumbuh diam-diam. Dan kini, kita menyaksikan satu pertanyaan yang mulai muncul ke permukaan. Apakah perang dagang bisa berubah menjadi perang senjata? Pertanyaan ini mungkin terdengar menakutkan. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Perang dagang adalah konflik yang tidak menggunakan peluru. Tapi luka yang ditinggalkan bisa terasa nyata. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok telah beberapa tahun terakhir terlibat dalam ketegangan ekonomi. Tarif tinggi diberlakukan, perusahaan dibatasi, dan produk teknologi dipersulit untuk masuk ke pasar satu sama lain. Di permukaan, ini hanyalah langkah strategis. Tapi di baliknya, ada upaya menjaga kekuasaan, pengaruh, dan dominasi global. Ketika dua negara kuat saling mengunci dalam tekanan ekonomi, dampaknya bisa merembet ke negara lain. Terutama negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Kita berada di tengah-tengah peta konflik dan bukan tidak mungkin kita ikut merasakan gelombangnya. Lalu, apakah mungkin ketegangan seperti ini berubah menjadi konflik senjata? Sejarah telah mengajarkan kita, ketika tekanan ekonomi semakin besar dan jalan diplomasi menemui jalan buntu, konflik bersenjata bisa saja terjadi, bukan langsung, tapi perlahan. Muncul dari perang proksi, dari adu kekuatan di wilayah perbatasan, dari sabotase teknologi, hingga akhirnya pecah menjadi konflik terbuka. Contohnya, kita bisa melihat situasi di Taiwan, pulau kecil yang sangat penting bagi dunia karena menjadi pusat produksi chip semikonduktor. Jika terjadi konflik antara Tiongkok dan Amerika karena Taiwan, maka perang dagang bisa saja berkembang menjadi lebih dari sekadar perang tarif. Dan Indonesia, sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara, harus berhati-hati. Kita mungkin tidak terlibat langsung, tapi dampaknya bisa kita rasakan. Dari ekonomi yang goyah, perdagangan yang terganggu, sampai ketegangan politik yang meningkat. Itulah mengapa penting bagi kita, sebagai warga dunia, untuk tetap waspada. Bukan untuk menebar ketakutan, tapi untuk membuka mata. Perang dagang mungkin tidak memunculkan suara ledakan. Tapi jika dibiarkan terus membara, bisa menjadi awal dari konflik yang jauh lebih besar. Semoga dunia tetap memilih jalan damai. Karena pada akhirnya, yang paling menderita dari perang, baik dagang maupun senjata, selalu rakyat biasa, seperti kita.